Halo teman-teman semuanya, saya Pai Laoshi. Hari ini saya berada di Rumah Sakit Qianhai Renshou Guangzhou Zhongyuan Foxi Life Insurance Guangzhou General Hospital. Rumah sakit ini sangat besar sekali. Ada 4 gedung untuk opname. Dan di sekeliling rumah sakit itu kita bisa lihat suasananya sangat nyaman dan menyenangkan sekali. Dan kita lihat di sebelah tangan kanan saya ada tersedia helikopter, di mana untuk pasien yang kritis bisa langsung dari airport atau dari mana saja bisa langsung dibawa ke rumah sakit dalam jangka waktu yang pendek. Dan di rumah sakit ini tersedia banyak sekali pakar-pakar, di mana kita dengan berani kita lihat semua dipajangkan, ditayangkan untuk dilihatkan semua orang. Dan tadi kita lupa ya, di sana ada batu tertulis, ada Shou Cheng 2 个字, 2 kata, berarti apa? Menjaga kepercayaan. Jadi di sini kita akan utamakan kejujuran. Iya, halo teman-teman, sekarang saya berada di pintu utama dari rumah sakit ini. Kita bisa melihat rumah sakitnya itu tidak seperti rumah sakit ya, gede sekali seperti hotel, sangat-sangat nyaman. Kita bisa lihat lokasinya bagus sekali ya. Dan mungkin Anda teman-teman semua tahu ini ada satu logo. Logo ini apa? Yaitu namanya adalah Hai Hai. Dia merupakan duta logo daripada rumah sakit ini. Jadi semoga orang yang datang, baik yang berobat, yang anak kecil, semua merasa nyaman dengan Hai Hai ini. Hai Hai lucu toh? Oke, di sini Pai Laoshi kenalkan lagi ya. Di sini ada beberapa departemen yang sangat canggih di rumah sakit ini. Kita lihat yang pertama adalah di sini ada bagian pencernaan, pusat untuk pembuluh darah, kemudian untuk tumor atau kanker, dan kemudian pusat untuk saraf. Jadi bisa kita lihat semua ini adalah pakar-pakar yang sangat top dari semua rumah sakit yang ada di Guangzhou ya. Misalnya dari Nanfang Yike Daxue, kemudian dari Zhongshan Yixue, kemudian dari Luzhong. Ini semua pakar-pakarnya, ini ahlinya. Kita bisa lihat semua. Dan tentu saja bukan hanya ada 4 departemen ini, masih banyak lagi penyakit-penyakit lain yang kita bisa cari pakarnya di sini. Oke, kita sekarang menuju lagi ya, langsung kenalin lagi di sini pakarnya supaya semua teman-teman bisa tahu. Oke, kita lihat di sini adalah kepala rumah sakit ini adalah Wang Jianping Yuanzang. Beliau adalah ahli dalam pengobatan kanker, khususnya kanker usus dan lambung. Wang Xiaozang juga merupakan kepala dari rumah sakit Zhongshan Liuyuan. Kemudian di sini banyak ini ahli-ahlinya. Kalau dijelaskan satu persatu waktunya nggak cukup ini. Oke, nah mungkin beberapa saat yang lalu ada teman-teman yang mendengar bahwa Pai Laoshi ada operasi. Nah, operasi saya ditangani oleh salah satu pakar ini. Beliau sudah menangani lebih dari 5.000 operasi. Nanti Pai Laoshi akan jelaskan lagi ya, Pai Laoshi operasi apa dan bagaimana perasaannya. Sekarang kita bisa lihat, oke? Kita semua tahu bahwa binatang peliharaan itu bisa membuat kita menjadi senang, bisa menjadi rileks. Begitu juga di rumah sakit ini disediakan tempat untuk kucing. Jadi banyak kucingnya, bukan sembarang kucing loh ya. Kucingnya itu sangat-sangat bagus. Jadi teman-teman yang berobat di sini kalau suka bisa turun untuk mengelus kucingnya. Selain itu masih ada lagi e-coffee. Nah, bagi teman-teman yang suka kopi bisa minum kopi di sini. Jadi tidak merasa tertekan. Ya, bisa lihat suasana sangat nyaman. Jadi semua fasilitas ada di sini. Di dalam ini masih ada supermarket. Jadi mau belanja keperluan sehari-hari bisa. Ada, nanti kita lihat lagi ada kantin. Ada tempat satu jalan semua jual makanan. Jadi untuk teman-teman yang berobat di sini atau keluarganya mendampingi membeli makanan untuk mencari makan tidaklah sulit. Oke? Sekarang kita berada di ruangan pemeriksaan ya. Jadi pemeriksaan melakukan melalui alat-alat yang super canggih ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada Shibodao, ada PET scan yang mana tidak setiap rumah sakit memilikinya, dan punya rumah sakit ini itu yang paling canggih. Ya, kita bisa lihat ini banyak sekali. Jadi teman-teman yang kalau datang berobat di sini tidak usah khawatir. Semua pemeriksaannya sangat akurat. Dan di sini pakar-pakarnya. Hebatnya hasil yang kita periksa sekarang sore sudah bisa ada hasilnya. Jadi dengan waktu yang sesingkatnya kita bisa tahu bagaimana keadaan penyakit kita.
yang membantu kita. Jadi apapun yang kita perlukan akan diperhatikan. Seperti saya baru operasi 1 hari, saya sudah bisa langsung makan, minum, walaupun hanya bubur ya, tapi sudah boleh turun ranjang, tidak usah dikurung ya, dikukung dalam ranjang. Jadi kalau berobat di sini, selain pengobatannya canggih, dokternya ramah, biayanya tidak terlalu mahal. Jadi teman-teman kalau ada kesulitan bisa hubungi Bapak Edi di Surabaya. Beliau yang akan mengatur semuanya ke sini, termasuk penjemputan. Dan mengenai bahasa tidak usah khawatir karena mereka juga pintar dalam bahasa Inggris. Oke? Ya teman-teman, tadi Pak Laos ada jelaskan mengapa Pak Laos kali ini bisa datang ke sini untuk operasi pembuangan kantong empedu. Karena sebelumnya kalau nggak salah 2-3 bulan lalu Pak Laos melakukan medical check up di rumah sakit ini. Jadi dari medical check up yang sangat-sangat menyeluruh, kelihatan bahwa empedu saya sudah berubah bentuk. Awalnya empedu kita segini, tapi yang punya saya sudah segini, angka 8. Kemudian ada peradangan dan di dalamnya banyak pasir. Nanti kita saya akan tunjukkan fotonya ya, di mana pasir yang diisap keluar. Dan itu harus dibuang karena mereka akan takut bahwa kalau pasir itu masuk ke saluran empedu, dia akan menyumbat dan akan merasa kesakitan. Banyak sekali teman-teman merasa aneh ya, yang biasanya Pak Laos sangat aktif, tapi kenapa tiba-tiba masuk rumah sakit? Karena sebelumnya melakukan medical check up. Di sini Pak Laos juga sarankan pada teman-teman semuanya, kalau memang bisa, coba usahakan kita sudah berumur seperti ini, lebih baik medical check up setiap tahun sekali. Karena sebelumnya bulan Desember tahun lalu, Pak Laos juga melakukan kolonoskopi, dan ternyata di lambung saya ada 20 biji polip, di mana sudah dibersihkan. Memang pada banyak orang berpikir bahwa medical check up menghabiskan banyak uang, betul. Tapi kalau kita sudah terkena penyakit, uang yang kita habiskan itu lebih banyak lagi. Mendingan kita keluarkan uangnya sedikit untuk mengobati, ya, untuk mengobati. Kemudian kita akan sehat selalu. Itu yang paling penting. Jadi kita harus tanamkan ya bahwa harta berapa banyak pun tidak ada gunanya kalau tidak mempunyai tubuh yang sehat.